Pria ini terjebak di kereta penuh zombie bersama anaknya. Seorang gadis muda kejang-kejang di lantai gerbong kereta, urat-urat di lehernya menonjol dan matanya memutih sepenuhnya. Sebelum pramugari sempat menolong, gadis itu menerjang dan merobek leher pramugari dengan gigitannya. Darah menyembur seketika, kepanikan pecah saat infeksi menyebar dalam hitungan detik di dalam kereta yang melaju kencang. Penumpang yang digigit langsung bangkit kembali sebagai monster agresif yang memburu suara dan gerakan. Seokwo menyambar tangan putrinya, Suan, dan berlari menerobos kerumunan penumpang yang histeris. Mereka membanting pintu kaca pembatas tepat saat sekumpulan mayat hidup menabraknya dengan wajah berlumuran darah. Seokwo melihat keluar jendela. Kota-kota yang mereka lewati terbakar hebat. Kiamat zombie telah dimulai. Kereta terpaksa berhenti di stasiun Daejeon yang sunyi. Seokwo dan rombongan turun perlahan, berharap perlindungan tentara yang dijanjikan. Tapi yang menyambut mereka adalah ratusan prajurit yang sudah berubah menjadi monster haus darah. Mereka memekik dan mengejar para penyintas. Seokwo, seorang pria kekar bernama Sang Hua, dan seorang pemain baseball berhasil naik kembali ke kereta yang mulai bergerak, namun mereka terpisah dari keluarga mereka yang terjebak di toilet gerbong depan. Ketiga pria itu melilitkan lakban tebal ke lengan sebagai pelindung. Tanpa senjata api, mereka nekat menerobos gerbong yang penuh zombie. Sang Hua menghajar setiap kepala yang mendekat dengan tinjunya, sementara Seokwo dan si pemain baseball memukul mundur makhluk itu dengan tongkat. Mereka menyadari zombie ini buta dalam gelap. Memanfaatkan momen masuk terowongan, mereka bergerak senyap dan berhasil menyelamatkan Suan serta istri Sang Hua yang sedang hamil besar. Mereka berlari kencang menuju gerbong paling depan yang dianggap aman, namun pintu dikunci dari dalam. Yeon-suk, seorang CEO egois, memprovokasi penumpang lain untuk tidak membukanya karena takut tertular. Ribuan zombie semakin dekat dari belakang. Sang Hua menggunakan tubuh besarnya untuk menahan pintu geser, menahan tekanan puluhan monster sendirian. Dia berteriak pada Seokwo untuk membawa istrinya pergi. Sang Hua akhirnya digigit di leher, mengorbankan nyawanya agar Seokwo bisa memecahkan kaca pintu penghalang itu dan menyelamatkan yang lain. Bencana belum usai, rel terblokir oleh kecelakaan kereta kargo. Lokomotif yang terbakar menimpa gerbong mereka. Seokwo, Suan, dan wanita hamil itu merangkak keluar dari reruntuhan dan berlari menuju satu-satunya lokomotif yang masih berfungsi. Namun Yeon-suk yang sudah terinfeksi menghadang mereka di sana. Seokwo bertarung mati-matian di tepi kereta yang melaju. Dia berhasil menendang Yeon-suk jatuh ke rel, tapi tangan Seokwo tergigit dalam perkelahian itu. Dia menyeret Suan dan wanita hamil itu ke dalam ruang kemudi, mengajari cara menghentikan kereta, lalu keluar dan mengunci pintu dari luar. Suan menangis histeris, memohon ayahnya tidak pergi. Di detik-detik terakhir kesadarannya, Seokwo tersenyum damai mengingat bayangan saat pertama kali dia menggendong putrinya yang baru lahir. Dia melepaskan pegangan tangannya dan menjatuhkan diri dari kereta ke atas rel. Kereta memasuki terowongan Busan. Di ujung sana, barikade tentara menurunkan senjata mereka saat mendengar suara tangisan anak kecil yang menyanyikan lagu sedih di tengah kegelapan. Dua orang yang tersisa akhirnya selamat.